Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bahwa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perdalam dalam setiap kehidupan yang telah Allah berikan ini, yaitu bagaimana kita selalu memuji Allah, kita selalu mensyukuri nikmat dari Allah, sehingga kita menjadi manusia hamba-hambanya Allah yang selalu mengandalkan atau bahkan selalu memiliki bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, manusia agung, Khatamul Anbiya wal Mursalin, bergelar Al-Amin, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada kajian iftar di sore hari ini, insyaallah sebentar lagi kita akan menuju untuk berbuka puasa, tapi dengan kekosongan itu kita mengisinya dengan kajian keilmuan, yang mana dari ketiga zaman kita ketahui bersama ada zaman kenabian atau dikatakan the foundational era, yakni adanya transformasi identitas, pengangkatan derajat kemanusiaan serta piagam Madinah. Yang kedua ada zaman sahabat, the expansion era, yang mana sahabat ini kita ketahui bersama ada yang paling terkenal atau bahkan yang paling masyhur dikenal namanya adalah ada 4 atau disingkat menjadi Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi. Di zaman sahabat kita singkat masuk ke dalam zaman sahabat, bahwa yang pertama penaklukan tanpa penghancuran. Jadi nanti di ujung tema kajian ini Ustaz akan bertanya kembali kepada kalian, apa yang sudah dibahas tadi menjadi bahan evaluasi pengulangan sejauh mana kalian mengenal yang akan disampaikan sebentar. Yang kedua, di zaman sahabat itu ada dimulainya sistem administrasi modern. Yang ketiga, di zaman sahabat yaitu adanya kodifikasi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, zaman ilmuwan atau keemasan, the golden era. Nah, ini para ilmuwan sudah bermunculan. Hal yang paling luar biasa pada masa ini adalah integrasi iman dan logika atau sains. Meningkat imannya, meningkat juga keilmuannya. Meningkat ketakwaannya, meningkat juga sainsnya, logikanya. Oh, ini seperti apa? Kenapa ini seperti ini? Apa yang terjadi? Dicari tahu lebih dalam. Nah, samping sisi dia tidak melenceng dari keimanannya, maka semakin meningkat. Semakin dia cari tahu, semakin dia bertakwa. Nah, itu kata bahasa-bahasa simpelnya. Kemudian ya di zaman ilmuwan atau keemasan, the golden era ini, bahwa yang pertama ada metode ilmiah pertama. Sebelum ilmuwan barat mengenal metode eksperimen, Ibnu Al-Haytham, siapa itu? Bapak optik. Tuh, sudah menekankan bahwa teori harus dibuktikan dengan eksperimen terkontrol, selalu dipantau. Yang kedua, bahasa sains dunia. Selama ratusan tahun, bahasa Arab adalah bahasa ilmu pengetahuan global. Siapapun yang ingin pintar, baik itu Eropa, India, Tiongkok, harus belajar bahasa Arab. Tuh, hebatnya bahasa kita. Yang ketiga, institusi pendidikan, pendirian Baitul Hikmah. Pernah dengar? Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, atau kita singkat lebih gampangnya itu adalah perpustakaan lah, di Baghdad, menjadi simbol gerakan penerjemah besar-besaran karya Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Tuh,
Jadi ada 3 zaman. Pertama zaman apa yang pertama? Kenabian. Yang kedua sahabat. Ketiga para ilmuwan. Tuh, bangganya kita sebagai umat Islam, setiap zaman itu melahirkan sebuah hasil yang sangat luar biasa. Oke, kita masuk pada tema kajian kita sore ini adalah Umar Khayyam. Umar Khayyam, bukan Mukhayyam ya, Umar Khayyam. Inspirasi cendekiawan Islam polimatik, yang mana perjalanan spiritual dan intelektual melalui kehidupan seorang polimet yang mengubah cara dunia memahami matematika, astronomi, dan sastra. Apa? Memahami matematika, astronomi, dan sastra. Tuh, sudah hitung-hitungan, melihat satelit di atas bagaimana astronomi, kemudian pintar dalam sastra, puisi. Nah, selanjutnya, bahwa Umar Khayyam ini melahirkan, dia lahir 1048 Masehi di Nisapur, Persia, yang sekarang menjadi apa? Negara Iran, yang menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Wafatnya 1131 Masehi. Hitung coba, berapa umurnya? Umar Khayyam, ahli matematika, astronomi, dan sastra. Lahir 1048, wafatnya 1131. Berapa umurnya? Karena kita membahas tentang Umar Khayyam, berarti kita juga harus masuk hitung-hitungan sedikit. Berapa? 1048 Masehi, wafat 1131. Nah, sementara kalian menghitung, kita lanjutkan. Polimatik, matematikawan, astronomi, filsuf, dan penyair dalam satu jiwa. Kemudian dia adalah cahaya atau mercusuar ilmu. Apa itu mercusuar? Pernah lihat di film atau di pelabuhan ada lampu terang di tengah laut? Nah, itu mercusuar yang selalu mengarahkan kapal. Jadi Umar Khayyam itu adalah mercusuarnya ilmu, penuntun ilmu. Cahaya bagi peradaban Islam abad ke-11 yang menggabungkan sains dan seni. Sains dan seni. Umar Khayyam bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi simbol kesatuan antara ilmu pengetahuan dan keindahan. Dalam era keemasan Islam, beliau menunjukkan bahwa sains dan sastra itu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk memahami kebesaran Allah dan makna hidup. Nah, selanjutnya yang perlu kalian tahu dari Umar Khayyam adalah karya utamanya adalah risalah tentang bukti dalam aljabar. Tuh, sudah masuk matematikanya, masuk sastranya, masuk juga astronomnya. Risalah tentang bukti dalam aljabar, dalam perhitungan. Risalah itu apa? Apa itu risalah? Kalau dalam bahasa Indonesia, sastra. Risalah, bahasa sederhananya mungkin kita bisa mengartikan perjalanan lah. Tentang bukti, berarti fakta dalam al-jabar, perhitungan al-jabar. Kemudian bahwa Umar Khayyam juga adalah seorang penyair dan filsuf yang dikenal dengan rubaiyat. Struktur uniknya bahwa kumpulan puisi 4 barisnya atau apa? Rubai, yang padat makna dan penuh keindahan, dalam renungan hidup merangkum pemikiran tentang kehidupan, kematian, cinta, dan eksistensi manusia. Kritik sosialnya adalah menyampaikan kritik terhadap dogma dan kebanggaan manusia dengan cara halus. Jadi bahasanya Umar Khayyam ini tidak menyinggung langsung, tapi secara halus, tapi nyakitin gitu. Kalau misalnya bahasa kita sekarang. Tetapi kritik sosial yang dilakukan Umar Khayyam ini, dia menyampaikan kritik terhadap dogma, nilai, dan kebanggaan manusia dengan cara halus. Tidak langsung menyebut subjeknya atau objeknya siapa.
Nah, kemudian Umar Khayyam memiliki sebuah berbagai macam karya atau bahkan ilmuwan yang mana dia lebih dikenal dengan 3 hal tadi: matematikawan, astronomi, dan sastra. Apa nilai inspiratifnya untuk kita sebagai santri? Bahwa keseimbangan ilmu dan seni. Kita sebagai santri itu harus multi talenta. Jangan hanya fokus satu hal, atau bahkan jangan hanya menguasai satu hal. Itu penting, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana ilmu itu luas. Kita dapat mengkonversi, kita dapat mengkorelasinya, menggabungkannya. Oh, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini ternyata. Apa yang terjadi? Semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kita, semakin kita lebih cinta terhadap Islam. Coba buktikan saja bagaimana Islam ini diatur sedemikian rupa, sesempurna mungkin, supaya apa? Kita sebagai umat muslim memperdalam itu semua, dan kita tahu, oh ternyata kuasa Allah tidak hanya yang nampak saja, tetapi bagaimana cara kita mencari yang namanya kekuasaan Allah itu. Jadi modal bagi santri pertama adalah keseimbangan ilmu dan seni. Ilmu dan seni. Oke. Umar Khayyam menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan seni sastra tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk memahami kebesaran Allah dan makna kehidupan. Umar Khayyam, pesannya untuk seorang santri adalah pikirannya kritis dan keberanian, berani mempertanyakan dan berpikir mandiri tanpa meninggalkan spiritualitas dan iman kepada Allah. Tuh, kita disuruh, kita diajarkan untuk berpikir kritis. Apalagi kita ini laki-laki, mengedepankan logika. Oh, kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Bagaimana solusinya? Nah, itu laki-laki. Dapat satu masalah langsung solusinya seperti ini. Nah, begitulah. Kemudian ketiga, kesadaran kefanaan. Apa itu fana? Fana, sifat mustahil. Coba, apa itu fana? Rusak, sementara. Menghargai setiap detik kehidupan sebagai amanah Allah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kebebasan intelektual menumbuhkan semangat untuk terus belajar, meneliti, dan mencari kebenaran dengan jujur dan terbuka. Bagi para santri, kisah Umar Khayyam ini adalah pengingat bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan bukan dua hal yang bertentangan. Sebaliknya, untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memahami makna dari kehidupan. Warisan Umar Khayyam untuk pendidikan Islam yang pertama adalah integrasi ilmu agama dan sains. Yang kedua, inspirasi polimet masa depan, semangat inovasi dan refleksi mendalam. Jadi sebenarnya Islam itu lebih maju daripada zaman yang telah kita rasakan sekarang. Makanya Ustaz selalu mengatakan Al-Quran tidak mengikuti zaman, tapi zaman yang mengikuti Al-Quran. Tuh istimewanya kita. Jadi tidak ada alasan untuk malas-malasan, tidak ada alasan untuk kita begitu nih. Ada temanku yang pintar, tidak. Tetapi bagaimana supaya seimbang. Sama dengan pemikiran dari Umar Khayyam, ilmu dan seni itu harus seimbang, atau keimanan itu pun harus seimbang dengan keilmuan supaya jalannya sama. Kita analogikanlah sederhana. Misalnya ketika ada dua sahabat, kalian antara Diki dengan Aslam, saling menegur dengan kebaikan antara satu sama lain, tetapi yang satu mau duluan, satu tidak. Bagaimana kira-kira perasaan antara keduanya? Yang satu merasa ditinggal, yang satunya merasa dihianati. Makanya harus sama-sama berdampingan menuju jalan kebenaran. Nah, begitupun warisan Umar Khayyam untuk kita, bahwa ilmu agama dan sains itu memiliki integrasi. Oke, kesimpulannya bahwa Umar Khayyam
adalah manifestasi sempurna dari cita-cita Islam tentang pencarian ilmu pengetahuan. Beliau menggabungkan matematika, astronomi, filsafat, dan sastra dalam satu perjalanan spiritual dan intelektual. Khayyam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah bentuk ibadah, kebebasan berpikir adalah anugerah Allah, dan kesadaran akan kefanaan hidup mendorong kita untuk hidup dengan lebih bermakna. Apa kira-kira pesannya? Apa pesannya tadi? Bahwa Umar Khayyam memiliki satu perjalanan spiritual dan intelek. Keimanan jalan, ilmu pun jalan. Khayyam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah ibadah. Tuh, makanya Ustaz bilang tadi 7A, kalian itu double-double pahalanya. Udah puasa, belajar lagi, apalagi malamnya menghidupkan malam, tadarus lagi, banyak sekali pahalanya. Begitupun yang lain. Yang kedua adalah kebebasan berpikir adalah anugerah Allah. Dah, mainkan logikanya. Jangan pernah berhenti berpikir. Berpikir terus supaya kita tahu mana benar, mana yang kurang benar. Dan kesadaran akan kefanaan hidup mendorong kita untuk hidup lebih bermakna. Kesadaran akan sementaranya hidup ini atau rusaknya hidup ini, manfaatkan momentum itu, kata Umar Khayyam, dengan sebaik-baiknya. Hari ini kamu nakal, kita tidak tahu apakah dewasa nanti akan sama, atau bahkan berubah, atau bahkan seperti halnya ketika dia kecil. Makanya Umar Khayyam mengatakan, manfaatkan kesadaran itu, waktu itu sebaik-baik mungkin. Jangan buang sia-sia momen yang sudah diberikan. Tuh, poin besarnya untuk kita sebagai santri, sebagai pelajar, ataupun sebagai guru, bahwa kita memanfaatkan momentum itu sebaik-baik mungkin. Jangan sampai ada penyesalan. Nah, kalian lebih paham lah yang mana kata menyesal, mana tidak. Jelas? Oke. Jadi anak-anakku sekalian, sedikit bahwa Umar Khayyam juga adalah sang penakluk aljabar, yang mana persamaan kubik, berarti kalau kubik pangkat berapa? Wah, 3. Itu Umar Khayyam yang menemukan atau persamaan kubiknya. Kemudian Umar Khayyam menemukan kalender yang lebih akurat dari milik kita sekarang. Yang ketiga tadi, rubaiyat, sisi puitis yang 4 baris. Umar Khayyam ilmuwan yang percaya diri dan sedikit eksentrik. Dan warisan dalam matematikanya Umar Khayyam adalah X pangkat 3 ditambah AX sama dengan B. Sudah pernah ketemu rumusnya? Belum. Bahwa rumus ini memecahkan dengan menggunakan perpotongan antara kerucut, yaitu parabola dan lingkaran. Nah, selanjutnya bait-bait rubaiyat, suara sang sufi atau sang skeptis. Ini adalah sebuah puisi atau sastra yang disusun oleh Umar Khayyam tentang waktu yang tidak bisa kembali. Jari yang menulis, terus menulis, dan setelah menulis ia terus berlalu, tak bisa imanmu maupun kecerdasanmu memancingnya kembali untuk menghapus setengah baris pun, maupun air matamu membasuh satu kata darinya. Jari yang menulis terus menulis, sampai setelah menulis dia terus berlalu begitu saja. Tidak bisa imanmu ataupun kecerdasan yang engkau memiliki memancing itu kembali hanya dengan meskipun satu kata yang sudah kamu tulis. Maka air mata pun tidak bisa membantu membasuh satu kata darinya. Tuh, kata-katanya tidak langsung membahas tentang bahwa waktu itu tidak bisa kembali, tapi bagaimana dianalogikan menjadi jari yang menulis, terus menulis, dan setelah dia menulis tidak bisa lagi kembali. Maksudnya adalah momen yang ada itu sudah tidak bisa lagi terulang.
atau bahasa sederhana yang kita sederhanakan lagi, kesempatan itu tidak. Nah, tuh. Makanya manfaatkan setiap momentum yang ada. Momentum kebaikan selalu ditingkatkan, keilmuannya semakin ditingkatkan, ujung tombaknya adalah keimanan kita semakin meningkat. Oke, jadi anak-anakku sekalian, sedikit tentang Umar Khayyam, seorang cendekiawan abadi, matematikawan, astronomi dan filsafat. Sebagai penutup dalam kajian iftar kita ini, Ustadz memiliki kuis kecerdasan tentang Umar Khayyam tadi. Bahwa sebagaimana yang Ustadz sampaikan sebelumnya, ada 5 kuis tentang Umar Khayyam ini, supaya kita mengenal betul, tidak hanya mengenal oh Umar Khayyam, oh ini Umar Khayyam mendapatkan atau bahkan memiliki karya seperti ini, tidak. Melainkan kita tahu, kita bisa membayangkan sosok Umar Khayyam itu seperti apa. Oke, yang pertama, apa keunggulan utama dari kalender dalam buatan Umar Khayyam dibandingkan kalender biasa? Oke, Afnan. Lebih efektif. Wafa, lebih akurat. Tuh, lebih akurat daripada kalender Masehi yang kita gunakan sekarang. Kenapa demikian? Karena Umar Khayyam menggunakan perubahan waktu dengan perubahan 5 tahun. Tapi kalau sekarang, cek. Tapi kalau yang sekarang, bahwa dia menggunakan 4 tahun. Makanya ada yang disebut dengan tahun kabisat. Apa itu? Di bulan Februari ada tanggal 29. Tapi kalau Umar Khayyam, dia menggunakan periode 5 tahun. Makanya lebih akurat, bahkan tepat sasaran. Nah, kemudian yang kedua, soal selanjutnya, apa pesan utama dari puisi Khayyam tentang jari yang menulis tadi? Pesan utamanya apa kira-kira? Tentang jari yang menulis, telah menulis, sudah menulis. Ya, silakan. Cek. Bismillah. Allah. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Bahwa setiap momen itu tidak akan datang kembali. Walaupun kita kembali menciptakan momen itu, rasanya tidak akan sama. Tuh. Oke, selanjutnya, selain ahli bintang, astronomi dan matematika, Umar Khayyam juga sangat terkenal di bidang sastra dan puisi. Oke, sastra dan puisi. Oke, selanjutnya, terakhir, mengapa ketelitian kalender yang dibuat oleh Umar Khayyam itu sangat penting bagi kehidupan beragama dan masyarakat? Tadi adik mengatakan bahwa kalender Umar Khayyam sangat akurat. Coba relasikan dengan kehidupan beragama dan masyarakat. Makna akurat itu seperti apa? Kira-kira, atau yang lain bisa? Makna akurat dimaksud oleh kalender Jazali ini atau yang dibuat oleh Umar Khayyam ini maksudnya seperti apa? Bisa? Bahwa tidak ada perubahan musim, tidak melenceng apa yang sudah ditetapkan, serta waktu ibadah dan musim itu tetap selaras, tetap sama waktunya, tidak ada perubahan. Jadi waktu ibadahnya tetap, tidak ada cepat, tidak ada lambat, sama seperti tahun-tahun yang telah dilewatinya, bahkan yang akan datang. Ketepatan kalender memastikan ritual keagamaan dan jadwal itu alam atau akurat seperti tanam padi, tetap sinkron. Tidak ada misalnya kemarin kita berbuka maghribnya misalnya contoh kita ambil 18.31, besok mundur lagi 18.28, 27, 26, 25, tidak. Tapi Umar Khayyam tetap selaras. Jelas? Baik. Umar Khayyam adalah cendekiawan
Apa karyanya tadi? Risalah tentang bukti pada Al-Jabar. Oke, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tertanam dalam hati kita, insyaallah mengikuti setiap hal karya para ilmuwan dan senantiasa keimanan kita semakin meningkat. Insyaallah di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya keimanan kita semakin meningkat, tapi keilmuan pun selalu meningkat. Lulus dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Apa itu muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Takwa dengan keimanannya dan takwa pula dengan keilmuan. Maka syukurlah kita sebagai santri pada hari ini banyak gudang ilmu yang kita dapatkan. Ya. Dan insyaallah duduknya kalian di dalam majelis ini pun bernilai pahala. Nah, makanya inilah yang disebut Raudatul Jannah, taman-taman surga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dalam setiap ucapan perbuatan datangnya dari diri pribadi. Saya tutup dengan kalimat Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.